Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ran di Rantek. Untuk kali ini kita bahas tentang Java di playlist Java. Jadi kita mulai bahas dari sejarahnya dulu, nanti kita praktek dan kita bikin produk jadi di akhir video. Mungkin video ini akan dibuat beberapa video ya. Mulai dari video 1, 2, 3, 4 mungkin sampai 100, 200 gitu ya. Tergantung dari banyaknya materi yang akan disampaikan per videonya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Oke, mulai dari pemahaman dulu apa itu Java dan untuk apa itu Java dan bagaimana bentuknya si Java gitu guys ya. Jadi kamu memutuskan untuk belajar Java, jadi kalian harus benar-benar memutuskan secara hati nurani, terus pikiran dan lain sebagainya. Kenapa kalian harus belajar Java? Jika benar-benar keluar dari hati nurani, ya bagus, itu udah punya satu keinginan. Karena motivasi untuk jadi programming adalah salah satunya adalah harus turun dari hati dulu guys, tidak bisa dipaksakan, apalagi dipaksakan untuk karena pekerjaan itu susah banget guys. Harus lahir dari hati nurani atau dari kemauan sendiri begitu ya. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas apa itu Java, asal usul Java dari mana, terus mengapa sih harus belajar Java, terus bagaimana cara mulai belajar Java. Oke, kita mulai. Yang pertama, apa itu Java? Java adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling ya. Terus sintaks Java mirip seperti C atau C++ itu sama aja guys. Karena Java banyak terinspirasi dari kedua bahasa tersebut. Java dirancang untuk tujuan umum atau general purpose yang sepenuhnya menganut paradigma OOP. OOP adalah Object Oriented Programming, seperti yang teman-teman sebelumnya sudah kita bahas bareng-bareng ya, mengenai playlist OOP, tapi belum saya upload. Jadi teman-teman yang belum mengerti tentang OOP silahkan ke playlist OOP. Mudah-mudahan setelah kalian baca atau simak video ini, playlist OOP-nya sudah kita upload ya. Jadi pada dasarnya OOP adalah paradigma pemrograman yang berbasis pada objek. Setiap kita membuat program, maka wajib hukumnya membuat objek terlebih dahulu. Ya namanya juga OOP, jadi programnya berorientasi objek. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu OOP, jangan khawatir ya. Jika kamu belum tahu apa-apa tentang OOP, saya tidak akan menggunakan pendekatan OOP dalam menjelaskan Java di tutorial ini gitu guys ya. Jadi saya akan menggunakan pendekatan prosedural yang notabene lebih mudah dipahami bagi pemula. Sama dengan saya guys, pemula. Ya bisa-bisa saja guys, meski terkesan dipaksakan, namun menurut saya inilah cara terbaik untuk mengenalkan Java kepada pemula. Jadi di video kali ini kita bahas lebih ke tata cara penggunaan pemrograman Java, baik dalam penulisan, sintak, dan lain sebagainya. Tapi kita menggunakan pendekatannya struktural aja dulu, biar lebih gampang dipahami, atau prosedural gitu ya. Oke, lanjut. Kita ke sejarah singkat Java. Ini walaupun tidak ada kaitannya langsung dengan praktikum yang akan kita lakukan ya, tapi minimal kalian harus tahu dulu sejarah Java itu seperti apa. Jadi proyek pengembangan Java dimulai pada tahun 1991 oleh James Gosling, Mick Sheridan, dan Patrick Newton ya. Awalnya Java bernama OAK atau OAK ya. Nama ini diambil dari nama pohon yang berada di dekat kantor James Gosling. Lalu namanya diubah menjadi Green, lalu pada akhirnya berubah jadi Java. Nah, kata Java itu dari mana guys ya? Dipilih karena si Gosling terinspirasi dari asal-usul kopi yang diminumnya, yakni di Pulau Jawa. Jadi oleh sebab itu Java itu berbentuk logo seperti secangkir kopi. Jadi inspirasinya singkat, padat, dan jelas guys, cuma dari secangkir kopi dan Pulau Jawa. Nah ini dari sisi perkembangannya Java mulai yang versi beta itu 95 ya, lalu ada 96, 97, 98 sampai yang pada akhirnya adalah tahun 2020 yaitu Java SE versi 15. Nah, maka di sini timbullah istilah-istilah apa itu JDK, C2, SE, Java SE, dan Java EE. Nah, sedikit kita bahas sedikit saja guys ya. Jadi JDK artinya singkatan dari Java Development Kit.
Jadi JDK itu berisi tool, library, dan API yang kita perlukan untuk membuat program dengan Java. Termasuk di dalamnya juga ada JVM. Jadi kalau JVM itu Java Virtual Machine. Nah, si JDK ini punya beberapa edisi. Ada Java SE Standard Edition ya, ada Java Enterprise Edition dan Java ME Micro Edition. Java SE atau Java 2 SE adalah Java yang digunakan untuk membuat aplikasi standar seperti aplikasi desktop dan command line CLI. Sedangkan Java EE adalah edisi Enterprise yang digunakan untuk membuat aplikasi interface seperti dalam bank, industri, dan lain-lain. Namun Java EE sekarang sudah berubah nama menjadi Jakarta EE. Ada ya guys, Jakarta EE. Lalu Java ME adalah Java versi mungil yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile, microcontroller, sensor, dan lain sebagainya. Jadi kalau ingat ya teman-teman, HP Nokia zaman dulu tuh, sebelum adanya HP-HP Android seperti saat ini, di sana kebanyakan aplikasinya dibuat dari Java ME alias Micro Edition. Begitu guys. Mengapa sih kita belajar Java? Apa kepentingan, apa kebutuhan, dan apa gunanya guys belajar Java? Setiap orang punya alasan yang berbeda tentu guys ya. Java tidak hanya dipakai untuk membuat program yang spesifik saja, artinya seperti itu ya. Jadi bisa untuk apapun. Kalau diibaratkan Java itu seperti kunci Inggris yang bisa membuka berbagai macam ukuran baut dan mur. Sedangkan kunci-kunci yang lainnya hanya bisa membuka buat ukuran tertentu saja. Contoh misalkan bahasa SQL gitu ya. Jadi bahasa SQL khusus untuk mengelola database, update, delete, dan lain sebagainya. Tapi apakah bisa kita membuat aplikasi desktop dengan menggunakan perintah-perintah bahasa SQL? Tentu tidak begitu ya. Sedangkan Java bisa dipakai untuk membuat berbagai macam aplikasi, mau desktop, Android, web, dan lain sebagainya. Java bisa digunakan di berbagai macam platform, bisa di Linux, Windows, ataupun Mac OS. Dengan begini kita tidak perlu pusing untuk membuat binary untuk setiap platform. Misalnya ya, untuk Windows kita bikin exe, misalkan untuk Linux DEB atau RPM, dan untuk Mac DMEG. Nah, di Java itu cukup kita bikin satu file, yaitu file jar. Jadi jika di platform tersebut sudah ada terinstall Java, maka program tersebut akan langsung bisa dibuka. Jadi tanpa menggunakan extension masing-masing ya untuk Windows, Linux, atau Mac. Ini berdasarkan TOB Programming Community Index, Java adalah bahasa terpopuler dari tahun 2016 sampai 2018 dan beberapa tahun di belakang. Coba kalian lihat di sini grafiknya nih. Dari grafik ini kita bisa lihat yang abu-abu ini ya, lihat abu-abu ini Java paling tinggi, yang kedua adalah C, lalu berikutnya disusul oleh C++, Python, C++, Visual Basic, .NET, PHP, JavaScript, SQL, dan Ruby ya. Teman-teman bisa lihat grafiknya ya. Jadi memang Java nomor 1 di dunia guys. Oke, next, bagaimana cara mulai belajar Java? Nah, ini sub yang paling penting adalah bagaimana sih cara belajar Java. Saat membaca tutorial atau video ini, teman-teman sebenarnya kamu sudah memulai belajar Java. Jadi tadi dari awal ya, kalian harus tahu dulu ceritanya Java dari mana, tahun berapa, versi dan bagaimana, tool apa aja yang harus dipakai. Nah, tadi sedikit sudah dibahas. Ini mungkin langkah pertamamu ya. Selamat teman-teman sudah bergabung di Java Community. Berikutnya apa yang kalian lakukan? Mulailah mempersiapkan alat untuk belajar Java. Seperti teman-teman butuh JDK, text editor. Ini akan kita bahas ya di tutorial berikutnya. Setelah itu pelajari basic-basic Java seperti sintak dasar Java, variabel, fungsi input dan output, hingga nantinya mampu membuat program sendiri dengan Java. Jadi di video ini kita akan belajar bareng-bareng ya basic-basic dari Java seperti sintak dasar Java, variabel, fungsi input dan output, hingga nantinya mampu membuat program sendiri dengan Java. Oke, berikutnya langkah berikutnya adalah kita akan memahami bagaimana program Java dieksekusi pada komputer, lalu menyiapkan peralatan untuk belajar Java di Windows, lalu menyiapkan peralatan untuk belajar Java di Linux. Nah, silakan teman-teman lanjut ke video berikutnya, yaitu video kedua.